Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlanjut kepada pelajaran kita Ta'limut Ta'lim halaman 13. Dua baris dari atas, kill ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu halaman 13, dua baris dari atas, bacanya qila. Dah ketemu? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qila, dikatakan, an-nasu, bermula, ya manusia. Nah, bermula manusia. Rajulun, itu seseorang. Wa nisfu, dan setengah. Rajulin, seseorang. Wala, dan tiada. Syai'a, sesuatu. Parrajulu, maka bermula, yang dikatakan seseorang. Man, itu orang. Lahu, ada baginya. Ra'yun, pendapat. Shaibun, yang benar. Wa yushawiru, dan bermusyawarah dia. Wa nisfur rajuli, dan yang dikatakan setengah orang. Man, itu orang. Lahu, ada baginya. Ra'yun, pendapat. Shaibun, yang benar. Walakin, dan tetapi. La yushawiru, tidak bermusyawarah dia. Atau yushawiru, bermusyawarah dia. Walakin, dan tetapi. La ra'ya, tiada pendapat. Lahu, baginya. Wala, dan tiada. Syai'a, sesuatu. Man, itu orang. La ra'ya, yang tiada pendapat. Lahu, baginya. Wala, dan tiada. Yushawiru, bermusyawarah dia. Qala, telah berkata Ja'farus Shadiq, oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu, semoga meridhoi oleh Allah, anhu, darinya. Li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Syawir, bermusyawarahlah olehmu. Fi amrika, di dalam urusanmu. Alladzina, akan orang-orang yang. Yakhshawna, mempunyai rasa takut dia. Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana minal ghaibi wasyahadah bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Qila, dikatakan. Ada qil, perkataan ulama. Itu. An-nasu, bermula, yang namanya manusia. Itu dikatakan nih manusia. Rajulun, itu ada yang dikatakan rajulun, yaitu seseorang. Ada lagi wa nisfu rajulin, dan ada juga yang dikatakan setengah orang. Itu. Wala syai'a, dan ada juga dikatakan enggak satu orang, enggak satu rojul, kagak juga setengah rojul. Ya gitu nih, ada yang dikatakan orang full, manusia nih, kita full. Ada lagi dikatakan nisfu rojul, setengah orang, dikatakan begitu. Ada juga dikatakan dia mah enggak rojul, enggak setengah rojul.
enggak satu orang, enggak setengah orang dia mah. Itu tuh ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada yang dikatakan sempurna satu orang, ada juga yang dikatakan setengah orang, setengah manusia, begitu. Ada yang sempurna satu manusia. Itu manusia nih biasa kayak kita. Sini udah manusia. Ada yang dikatakan juga ya bukan bentuknya ini mah. Dia lebih condong kepada karakter atau sifat. Gitu. Jadi katakan dia mah benar-benar manusia nih, gitu. Dia mah lo mah kayak setengah manusia lu ah. Gitu. Ada juga lo mah bukan manusia dah. Ada juga mengatakan gitu tuh. Jadi enggak satu orang, enggak juga setengah. Paham gak tuh? Jadi ini dikatakan, wah dia mah benar-benar orang tuh. Ini benar-benar manusia berarti. Oh dia mah udah kayak setengah manusia. Bisa ada orang lagunya. Itu. Ini mah udah kagak ada manusia-manusianya dah. Ada lagi begitu tuh. Jadi di satu orangnya kagak, setengah juga kagak, gitu jadinya. Nah itu 3 bagian. Mau yang mana di antara 3 itu nih kita? Nah manusia ya berarti rojulun, sempurna, gitu ya. Sempurna kita, enggak setengah rojul, bukan juga dikatakan la wala syai'a. Enggak ada sesuatu dalam artian ya dikata orang kagak, gitu. Setengah juga kagak. Setengah manusia, satu manusia kagak, setengah manusia kagak. Nah gitu. Nah ini ada bagian-bagiannya menurut perkataan ulama. Jangan sampai wah dia benar-benar orang nih berarti. Itu yang menggunakan akalnya sempurna, yang menggunakan akalnya. Ini orang bener. Kayak kagak berakal nih orang ya, kayak setengah orang jadinya, setengah manusia ini mah orang. Itu dikata manusia ya begitu, dikata bukan ya manusia wujudnya. Gitu. Ini benar-benar udah kayak bukan manusia, bisa nih orang. Nggak ada roman-romannya gitu. Nah kita pengen sempurna dikatakan manusia. Nah itu berarti berakal namanya. Nah itu. Nah ini ada bagiannya. Parrojulu maka bermula yang dikatakan manusia. Rojul seseorang nih kita pengen sempurna. Ya gitu pengen dikatakan manusia yang benar-benar berakal sempurna udah. Itu benar layaknya manusia. Man itu orang lahu ada baginya ro'yun pendapat. Kita mempunyai sebuah pendapat soibun yang benar itu pendapat, bukan pendapat yang salah tetapi pendapat yang menurut saya begini nih. Nah gitu tuh. Ternyata setelah dikaji-kaji pendapat dia benar ternyata ini gitu tuh. Ya mempunyai pendapat yang benar wa yusyawiru dan dia bermusyawarah. Nah gitu. Jadi kita nggak cukup sampai pendapat kita benar, akhirnya kita ceroboh dengan sendirinya tanpa kita laksanakan musyawarah. Padahal benar pendapat kita itu. Menurut gua begini, menurut saya begini, menurut gua begini, menurut saya begini. Gitu. Kita jalan B sendiri tanpa lagi musyawarah. Nah itu bukan orang namanya. Nggak sempurna tuh. Tapi yang katakan kesempurnaan manusia, dia mempunyai pendapat yang benar, udah begitu musyawarah dulu. Itu jadi kalau kalian punya pendapat benar, walaupun benar jangan tinggalkan musyawarah. Kalau kita masuk ke dalam ranah itu tuh udah pendapat kita benar, kita aci musyawarah, maka kita sempurna tuh yang dikatakan manusia. Tuh baru manusia kayak begitu. Tuh manusia baru pendapatnya benar, enggak ninggalin musyawarah. Itu kalau kita makan gengsi dah ego, pendapat kita benar lu tinggalin baik musyawarah, udah ukur yakin bener ya padahal nggak mesti begitu. Kalaupun benar, kalau kita ingin jadi sempurna manusia, dikatakan manusia yang berakal gitu ya, karena kita bisa banyak, apakah guru kita, apakah orang tua kita, apakah teman kita, ya kita jadikan musyawarah. Bagaimana nih menurut ente nih, menurut aneh nih begini, gimana pendapat ente? Nah, gitu ya udah itu benar ente, ya udah bagus, ya udah bismillah. Nah kalau udah musyawarah kayak begitu kan enak tuh. Nah itu baru dikatakan manusia. Pengen kayak gitu. Nah berarti begitu, kita punya pendapat yang benar, jangan tinggalkan musyawarah. Kalau kita seperti itu berarti kita sempurna, berarti nih benar-benar manusia dia. Selain pendapatnya benar, tapi dia tidak meninggalkan musyawarah. Itu ya, ente kalau mau ada acara apa yuk kita alhamdulillah deh ya. Kita nggak tinggalin, apalagi yang bentuknya sifatnya umum. Yang pribadi aja ada istri kita. Kalau memang belum keluarga ya ada orang tua kita. Kalau memang kita punya guru ya ada guru kita yang kita bisa ajak musyawarah
musyawarahnya atau minta pendapatnya, padahal pendapat kita udah benar sebenarnya. Jadi keluarin sama orang tua kita, itu pendapat saya bisa, udah pas berarti udah. Tapi setidaknya akhirnya kita mendapatkan gelar ar-rajul gitu tuh, yang dikatakan manusia sempurna. Ada lagi yang dikatakan nisfu wa nisfu rajuli, setengah orang ini mah, setengah manusia. Ini dikatakan ini. Berarti nggak sempurna dia manusianya, cuma setengah. Man itu orang lahu ada baginya rohyun soibun, pendapat yang benar. Berarti punya kecerdasan sebenarnya dia. Itu akalnya sebenarnya bagus, cerdas. Gitu ya. Batin dia cakep dah. Hati dia luar biasa. Dia punya pendapat akhirnya benar. Walakin dan tetapi la yusyawiru, dia tinggalkan tuh musyawarah. Gitu, pendapat kita bener, akhirnya kita ceroboh gara-gara pendapat kita berusaha maju, kita laksanain aja. Pendapatnya benar sebenarnya nggak salah, dia punya pendapat, dia punya gagasan, dia punya tujuan bagus, tapi dia tinggalkan musyawarah. Nah itu tuh yang dikatakan seperti itu adalah nisfur rajul. Jadi seolah-olah kayak setengah manusia nggak sempurna dia manusia. Itu ya. Jadi jangan tinggalkan musyawarah. Atau yusawiru, bermusyawarah dia. Walakin dan tetapi la ra'ya lahu. Sebaliknya, dia musyawarah sih. Tadi kan gitu tuh, dia punya pendapat yang benar, tapi dia nggak musyawarah. Begitu. Nah sekarang sebaliknya, dia musyawarah, tapi dia nggak punya pendapat sama kayak begitu. Makanya pada saat kita musyawarah, kita siapkan dulu apa masalah kita yang harus kita keluarkan. Itu jangan langsung kita musyawarah, akhirnya kita pengong beda, kagak ngerti. Ya gitu, nggak punya pendapat. Kita coba dah, Bang Geri, bagaimana pendapat ente? Ya bagaimana ya? Udah ngikut beda? Itu nisfur rajul namanya itu. Kan gitu ya. Kalau kita nih dalam musyawarah kan kadang-kadang mintakan pendapat. Namanya musyawarah kan nggak satu orang, masing-masing mempunyai pendapat. Nanti pendapatnya mana yang benar, yang pas, dan banyak yang setuju, yaudah yang itu pendapat yang itu kita jalanin, kan begitu. Tujuan dari musyawarah kan begitu. Diundang kita musyawarah, datang doang pas ditanya bagaimana pendapat ente Bang Mimi, ya gimana ya, udah begitu beda, begitu, saya ikut baik. Nah itu nisfur rajul namanya. Pendapat saya begini, begitu. Keluarkan pendapat kita kalau lagi sedang kita musyawarah. Jangan dalam artian akhirnya kita kena makom ini nih, nisfur rajul namanya. Jadi kita bisa paham nih pada saat kita musyawarah, mana yang dikatakan sempurna benar nih manusia, mana yang setengah manusia nih, mana yang dikatakan bukan manusia bisa dia mana. Ya gambaran kayak begitu. Ya, jadi apabila kita ingin dikatakan manusia, berarti kita punya pendapat, kita musyawarah. Apabila kita ingin dikatakan setengah manusia, kita punya pendapat yang benar tapi kita nggak musyawarah. Atau sebaliknya, kita musyawarah, giliran dimintakan pendapat, kosong jong, ngikut aja dah. Nah, kena juga seperti itu. Ya kadang-kadang dia dalam musyawarah ada baik kan. Bagaimana pendapatnya? Ya udah, nih ikut baik, nggak bisa begitu. Keluarin baik pendapatnya. Kalau memang kita punya argumen yang lain dan itu emang apalagi benar terutama, nah, itu yang lebih cakep. Jangan sampai kita dapat pangkat nih, dapat makom nih nisfur rajul. Jadi kita bisa panggil nisfur rajul ente, bisa begitu. Jadi kalau orang ini kita mintakan pendapat nih lagi musyawarah, dia nggak mengeluarkan pendapat, dia bisa dikatakan nisfur rajul ente. Apa itu nisfur rajul? Ya pokoknya begitu dah. Jadi yang kagak ngaji pada saat ini nggak paham. Tapi pada yang ngaji dia punya pendapat yang benar, dia bermusyawarah, rajul ente. Ini katakan rajul ini baru. Nah, itu. Dia punya pendapat yang benar tapi dia mau nggak musyawarah, dia ceroboh di jalan be sendiri, nisfur rajul ente. Itu ceroboh. Itu diajak musyawarah, dia kagak punya pendapat, nisfur rajul ente. Gitu ya, jangan sampai dikatakan nisfur rajul. Makanya pada saat kita bermusyawarah, keluarkan pendapat kita. Tapi bukan asal-asalan, harus sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan. Nggak sesuai lagi, mana tahu ini ngomongin apa berarti belengong ya, nisfur rajul juga kalau gitu mah. Pendapatnya yang benar tetap. Itu
Paham gak tuh? Nah itu jadi pembagian-pembagiannya. Nah pembagian yang ketiga nih yang paling parah, wala syai'a. Gitu ya, wala syai'a. Dan tidak ada sesuatu, dalam artian dikatakan rojul kagak, dikatakan nisfu rojul juga kagak. Siapa dia? Man itu orang la ro'ya, yang tiada pendapat lahu baginya, wala yusyawiru, dan kagak musyawarah. Udah kagak punya pendapat yang bener, udah kagak punya argumen yang bener, gitu bahasanya ya. Tapi samping itu dia kagak musyawarah. Nah gitu dah, itu mana paling buruk dah ya. Bahasanya udah nyandongo gitu, udah nyandongo kagak mau musyawarah gitu, udah nyandongo kagak mau nanya pisan gitu jadinya. wala syai'a gitu jadinya. Jadi kalau ya kita bisa membuat apa ya bahasanya ya, jabatan, wah rojul gitu gitu kita yang paham nih pada saat ini nih, yang ngerti dia punya pendapat benar dia musyawarah rojul. Dia punya pendapat yang benar tapi dia nggak musyawarah nisfu rojul. Atau dia musyawarah tapi kagak punya pendapat melengong we nisfu rojul. Ini malah ini tiga nih dongo bisa. Nah aduh wala syai'a. Jadi begitu tuh sebutannya, wala syai'a ente. Apa sih wala syai'a? Ya udah begitu dah. Udahnya dongo kagak mau bisa nanya, kagak mau musyawarah bisa. Udahnya kagak namanya IQ-nya rendah gitu, ceroboh. Gitu, jangan sampai itu sampai di tingkatan yang nomor 3 kita tuh, wala syai'a. Dikatakan seorang manusia ya kagak, dikatakan setengah manusia juga kagak. Wala syai'a. Gitu, jadi nggak ada pendapat, nggak ada musyawarah dia mah. Gitu ya. Paham tuh? Jadi ada 3 kedudukan tuh. Nah, ar-rajulu nisfur rajuli wala syai'a. Ya, itu jadi kita bisa tahu dah tinggal kita naruh yang mana nantinya. Apakah kita ingin jadi rajulun atau kita ingin menjadikan diri kita nisfur rajul, atau memang ingin diri kita wala syai'a. Tergantung dah kepada diri kita sendiri. Paham tuh? Qala telah berkata Ja'farus Shadiqu oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu li Sufyan As-Tsauri, berkata Imam Ja'far As-Shadiq kepada Imam Sufyan As-Tsauri. Apa perkataan Imam Ja'far kepada Imam Sufyan? Syawir, bermusyawarah olehmu Imam Sufyan, gitu tuh bahasanya, fi amrika, di dalam urusanmu. Bermusyawarahnya alladzina, akan orang-orang yang yakhshawnallaha ta'ala, dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi nggak sembarangan musyawarah. Jadi kalau kita mau musyawarah, melihat orang dulu yang mau kita ajak musyawarah. Cirinya dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Apabila ada orang itu mempunyai rasa takut kepada Allah, datang sama dia, musyawarah dah silakan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ini perkataan beliau kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi buat kita pemahaman itu, apabila kita ingin bermusyawarah, datanglah kepada orang. Kamu ajak musyawarah tuh orang yang orang tersebut ada rasa takut kepada Allah. Itu jadi nggak sembarangan orang. Kita lihat teman kita nih yang Rabbana dia takut banget sama Allah tuh, hak-hak Allah, hak-hak Allah dijalankan banget kayaknya. Ya silakan kita datangin dia, kita musyawarah. Itu atau guru-guru kita yang memang khosnya rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Nah silakan kita bermusyawarah kepada beliau. Ya gitu, jadi nggak sembarangan orang ya. Apalagi kita musyawarah yang tadi kita nomor 3. Walau syai'a, datangnya salah, kita salah orang, kita tanya pelengok, wah ya bagaimana menurut ente? Ya tahu bagaimana, ya kalau ada jawaban. Jadi kita makin bingung dah kalau seperti itu. Kalau kita paham, nah, kalau seperti ini kita paham, datanglah atau kita ajaklah orang yang musyawarah, kita ajak musyawarah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa talabul ilmi, dan bermula menuntut ilmu min a'la umuri, itu bagian dari paling tingginya perkara. Apalagi ini musyawarahnya tentang masalah menuntut, sedangkan dikatakan sini wa talabul ilmi, dan bermula menuntut ilmu min a'la umur,
Itu perkara paling tingginya perkara udah. Jadi nggak sembarangan. Bahasa nikah ya kalah. Kalau mau nikah nih, kita musyawarah dulu. Nuntut ilmu lebih dari itu. Karena nuntut ilmu itu min a'lal umur, bagian dari paling tingginya perkara wa ashabiha, dan paling sulitnya perkara. Dia nuntut ilmu tuh. Maka natil musyawarah itu, maka ada oleh bermusyawarah fihi, di dalam menuntut ilmu, ahamma wa aujaba, itu lebih penting dan lebih wajib. Jadi kalau kita ingin, katakan nih ya, kita ingin mondokin anak kita, jangan sembarangan mondok. Itu apalagi sebelumnya anak kita ini punya pengajian. Paham gak nih? Tiba-tiba nih tanpa kita musyawarah sama gurunya, udah baik kita cabut anak kita tuh. Tanpa kita musyawarah lagi kepada gurunya, tanpa kita minta izin lagi, tanpa kita minta doa lagi, udah baik kita pondokin anak kita. Nah yang seperti itu berantakan deh. Itu apalagi kita ada niatan ingin mondokin anak kita nih, pengen gua pesantrenin misalnya, itu lebih wajib lagi dan lebih penting lagi untuk bermusyawarah, terutama kepada orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi jangan sembarangan. Nah ini kita dulu diajarkan nih mulai kitab ta'lim. Itu jangan sembarangan kita mondokin anak kita, apalagi anak kita itu sebelumnya memang punya pengajian. Main dicabut aja tuh tanpa permisi lagi, tanpa musyawarah lagi kepada gurunya yang awal, yang hanya bahasanya nih hanya sekedar mengajarkan eja-ejaan, itu huruf-huruf hijaiyah, akhirnya nggak dipedulikan yang seperti itu. Nah itu berbahaya, karena bermusyawarah tentang masalah menuntut ilmu ahamma wa aujaba, itu lebih penting dan lebih wajib lagi untuk kita bermusyawarah. Begitu, paham atau? Karena menuntut ilmu min a'lal umur, bagian daripada paling tingginya urusan, paling tingginya perkara, wa ashabiha, dan paling sulitnya perkara. Jadi nggak bisa sembarangan ternyata. Itu nggak bisa sembarangan. Itu kan. Kalau tentang menuntut ilmu ya begitu, minimal ya kita harus bertanya-tanya. Minimal kita harus bertanya-tanya dulu. Ya kalau bahasa kita nih, kita pengen ngaji misalnya, ya kita musyawarah dulu kepada orang-orang atau guru-guru lah. Jadi kita nggak sembarangan juga ikut ngaji, itu khawatir apalagi ya. Insya Allah dah kita ya, dalam artian kita ngerti, kita paham dah mana yang memang guru ini bahasa akidahnya sama, tidak menyesatkan diri kita, nggak bentar-bentar bid'ah, belum paham ngaji, belum ngerti ngaji, belum pernah ngerasain ngaji, giliran ngaji masuk yang begitu, ikut yang begitu, sombong dah. Melihat Bang Faruk bid'ah ente, woi main bid'ah, langsung di bid'ahin, kan luar biasa itu gara-gara ninggalin musyawarah. Nah gitu tuh ya, paham ya sampai situ ya. Jadi perkataan Imam Ja'far As-Shadiq kepada Imam Syafi'i, bermusyawarahlah kamu kepada urusan di dalam urusanmu, bermusyawarahnya kepada orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu, dan di dalam menuntut ilmu itu min a'lal umur, paling tingginya perkara urusan, wa ashabiha, dan paling sulitnya. Bahkan natil musyawarah itu maka ada oleh bermusyawarah fihi, di dalam menuntut ilmu, ahamma wa aujaba, lebih penting dan lebih wajib. Jadi jangan sekali-kali kita ninggalin musyawarah dalam urusan apapun, apalagi udah berkeluarga nih kayak Bang Eri gitu kan, masalah nama kemarin kan musyawarah udah gitu, akhirnya gara-gara nggak musyawarah ribut akhirnya itu ya kan terjadi. Bagaimana juga coba kalau dari awal kita musyawarah, gimana nih Neng, enggak akan terjadi. Hah? Nisfurajul iya. Ya gitu buat semuanya juga ya, apalagi kita namanya udah punya pendamping gitu, Ustaz Alvin misalkan ya, jangan merasa kita pendiri, kita suami, mendapat kita yang benar, udah istri ngikutin, enggak, kita aja musyawarah aja. Ujung-ujungnya udah saya mesra, asal ujungnya kan begitu pastinya.
Itu ya bukan berarti ente nisfu rajul ente enggak punya pendapat. Ya bukan, itu tanda ketaatan sebenarnya gitu. Iya. Kita mintakan pendapatnya gimana? Udah zaman saya ngikutin aja serah. Itu namanya akhlaknya Adam ya, bukan nisfu rajul ente. Gitu. Paham gak tuh? Ya berada sedikit ya. Sedikit pembahasan kita, mudah-mudahan ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.